Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sahabat sehat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kondisi kulit kita. Ada bermacam-macam kondisi, ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang memang ekstrim berminyak sehingga mengganggu aktivitas kita. Di samping juga tentu mungkin secara estetika penampakannya juga kurang bagus gitu ya. Kita akan membahas mengenai jenis kulit yang berminyak ini, bagaimana tentu penanggulangannya yang bisa dilakukan di rumah, atau nanti kalau berat sekali tentu harus dilakukan oleh dokter spesialis kulit yang sesuai, agar kulit yang berminyak ini bisa diatasi dengan baik. Hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita, narasumber kita, pakarnya, yaitu Dr. Nova, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Assalamualaikum, Dr. Nova. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ya, Alhamdulillah, Baik, amin. ya, Dr. Nova. Jadi kulit ini kan sangat menentukan ya, apakah aktivitas kita sehari-hari, apalagi penampakan kita, karena memang dia di permukaan tubuh kita. Benar, Prof. Ada jenis kulit kita yang ekstrim berminyak ya, sehingga mengganggu aktivitas ya, dan juga mengganggu juga estetikanya ya, bentuknya ya, karena banyak minyak gitu ya. Ini mohon pencerahannya Dr. Nova, dan sebelumnya kita minta Dr. Nova dulu, kok bisa ya kulit berminyak, apa yang bermasalah ya secara anatomi atau fisiologi pada orang-orang yang kulit yang berminyak ini. Silakan Dr. Nova. Baik, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, mungkin kalau sahabat sehat mengikuti video sebelumnya, di situ saya sudah jelaskan ada appendage kulit atau aksesoris kulit. Nah, aksesoris kulit ini terdiri dari dua kelenjar, kelenjar keringat dan kelenjar sebum. Nah, kelenjar sebum inilah yang nanti akan berfungsi untuk meminyaki kulit kita. Tapi kalau dia terganggu, misalkan karena pertumbuhan jamur malassezia, yang tadinya jamur malassezia ini sebenarnya ada di kulit kita, tapi karena pertumbuhannya terganggu, sehingga dia berkembang biak dalam jumlah yang berlebihan, dia akan mengganggu fungsi dari kelenjar sebum itu, sehingga kelenjar sebum yang tadi meminyaki kulit kita normal-normal saja, akan berubah menjadi terlalu berlebihan produksinya. Nah, selain tadi jamur tadi, ada beberapa lagi, Prof, yang bisa menyebabkan gangguan pada kelenjar sebum ini. Itu biasanya gangguan hormonal, kemudian sama terlalu banyak di tempat-tempat yang terlalu panas atau terlalu tinggi ultravioletnya, seperti itu, Prof. Jadi kulit tampak berminyak, kulit yang berminyak juga membuat kulit kita tampak kusam ya. Kemudian selain kulit kita yang tadi disebabkan oleh yang tiga hal tadi karena ada gangguan pada kelenjar sebum. Nah, memang secara genetik pada beberapa orang kelenjar sebumnya itu bisa besar-besar sehingga produksi minyaknya pada kulit pun bisa berlebihan sehingga orang tersebut mendapati kulitnya berminyak seperti itu, Prof. Iya, Jadi dia jadi lebih memang pengaruhnya ke kelenjar sebum, Prof. iya, jadi memang ada bawaan dia ya, kelenjarnya itu yang besar-besar ya, sehingga Besar. produksi lebih. Nah, Iya. pengaruh temperatur bagaimana, Dr. Nova? Temperatur ada hubungannya Iya, Kak. Jadi dengan kalau terlalu berminyak. suhunya panas, misalkan di atas 37 derajat, ya, di atas suhu ruangan, dan kita sering di situ, misalkan kita yang sering kerja di lapangan, nah itu tadi produksi kelenjar sebumnya meningkat, Prof. Seperti itu, karena suhu yang meningkat tadi.
Tuh, jadi kelenjar Baik, sebumnya itu uh, ibaratnya dia vasodilatasi kelenjarnya ya, sehingga produksi atau melebar sehingga produksinya meningkat seperti itu. baik. Kalau cahaya matahari bagaimana, Dr. Nova? Ada pengaruh nggak? Cahaya matahari, iya, iya Prof, ultraviolet ya Prof ya. Jadi kalau ultraviolet ini kan kalau dia yang misalkan kita tidak memakai pelindung, tidak memakai pelindung tabir surya atau pelindung anti matahari, ultraviolet yang masuk itu ke dalam kulit jumlahnya berlebihan Prof, sehingga akan mengganggu si kelenjar sebum ini. Jadi kelenjar sebum ini kembali lagi melebar dia dan produksinya tinggi jadinya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita memakai tabir surya. Jadi kalau kita pakai tabir surya, cahaya ultraviolet ini kan direfleksikan. Ataupun kalau kita pakai tabir surya yang sifatnya menyerap, yang dia menyerap sinar UV, tapi diubahnya jadi energi panas yang nggak mengganggu tubuh kita, gitu, Prof. Tabir surya ini seperti sunblock itu ya, Iya, Dr. benar. Nova. Sunblock, sunscreen, seperti itu, Prof. Lalu adakah misalnya yang terlalu ekstrim ya gitu ya, kulit berminyak ini sehingga memang seperti apa klinis dan apalah nama penyakit ini? Terlalu ekstrim banyak sekali gitu ya, Dr. Nova ya. Jadi kalau kelenjar keringat yang terlalu banyak itu sebenarnya Prof tidak ada nama khususnya. Dia beda sama kalau kita terlalu banyak keringat. Kalau banyak keringat kan hiperhidrosis ya Prof ya. Hmm, Tapi kita kalau kelenjar minyak kalau minyak kulit kita berminyak, minyaknya berlebihan, kita cenderung menyebutnya itu oily skin. Nah, hmm. oily skin ini memudahkan seseorang untuk menderita penyakit kulit yang banyak terjadi saat ini, yaitu tadi Prof, jerawat, acne vulgaris, gitu. Jadi kalau kita oily skin, kulit kita berminyak, nah di wajah kita, di punggung kita, nah banyak bisa muncul kejadian jerawat atau acne vulgaris, gitu. Baik. Nah, ini penanggulangan ya. Apa yang bisa dilakukan oleh sahabat sehat kita yang kebetulan kulitnya berminyak di rumah, atau memang kalau udah berat sekali di rumah sakit atau sama dokter spesialis apa yang dilakukan? Silakan, Dokter Nova. Ya, baik, Prof. Jadi, kalau kulit kita berminyak, yang tipe oily skin, nah itu biasanya kita jangan terlalu sering berada di luar rumah. Kalaupun Hmm. harus berada di luar rumah, nah, kita memakai tabir surya tadi jangan lupa, biar supaya tidak banyak ultraviolet yang terserap dalam kulit kita sehingga mengganggu kelenjar sebum. Itu yang pertama. Yang kedua, sering membersihkan bagian-bagian kulit yang berminyak, terutama wajah. Nah, dengan memakai produk-produk yang memang ditujukan untuk oily skin. Biasanya produknya ringan dan berbasis air ya, water base dia. Sesering mungkin itu bukan maksudnya 10 kali ya, ya Prof ya, mungkin 3 sampai 4 kali membersihkan wajahnya dengan memakai sabun yang cocok atau pembersih atau cleanser yang cocok untuk oily skin. Yang ketiga, selain memakai sabun, kita bisa menambah yang namanya toner. Toner ini memang mengandung alkohol, tapi alkohol yang memang bisa dipakai untuk wajah ya, bukan alkohol yang uh, bisa haram atau memabukkan gitu ya, Prof ya. Jadi alkohol yang bisa dipakai untuk wajah. Nah, untuk menyerap minyak yang ada pada wajah kita, itu namanya toner. Jadi habis pakai cleanser, kita pakai toner. Kemudian habis itu kita bersihkan pakai tisu atau pakai handuk kecil. Ini wajah kita yang berminyak tadi setelah dibersihkan, kita bersihkan lagi pakai tisu ataupun handuk kecil. Seperti itu, Prof. Gitu untuk Ya, ya. penanganannya. Kalau tadi sudah terjadi acne vulgaris ya misalkan ya Prof ya, sudah terjadi jerawat, nah itu perlu konsultasi lah ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Baik. Ada eh,
apa enggak jenis sabun yang memang dianjurkan untuk orang-orang yang kulit berminyak ini, Dr. Nova? Iya, ada Prof. Biasanya jenis sabun untuk kulit berminyak ini itu tadi kebalikan dari yang kulit kering. Dia Hmm. tidak, dia biasanya kalau baiknya sabunnya berbentuk gel atau foam, ya itu yang berbasis air kan, Prof ya. Kemudian tidak kaya akan moisturizer rich ataupun susu pembersih itu nggak bisa dipakai itu pada kulit berminyak. Nah, sahabat sehat mungkin ini juga ya tambahan informasi. Jadi sabun-sabun yang melembabkan, sabun-sabun yang pakai susu, nah itu jangan dipakai kalau untuk kulit berminyak. Nanti nambah minyak kulitnya sehingga jerawatnya makin tumbuh nanti. Gitu. Iya. Baik, Dr. Nova, terima kasih atas pencerahannya untuk sahabat sehat kita. Semoga ini akan dapat membantu sahabat sehat kita, terutama yang mempunyai kulit yang berminyak. Silakan tip-tip terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan, Dr. Nova. Baik, Prof. Jadi untuk sahabat sehat yang memiliki kulit berminyak atau oily skin, itu membersihkan wajah itu yang paling utama, ya. Jadi membersihkan wajah pakai cleanser ataupun toner yang cocok dengan kulitnya. 3 sampai 4 kali sehari. Kalaupun memakai sabun atau cleanser yang dari bahan gel atau foam, dia bahannya banyak mengandung air sehingga tidak menambah lagi uh, kelembapan yang terlalu tinggi atau minyak pada kulit kita. Kemudian setelah dibersihkan pakai cleanser dan toner, jangan lupa dilap bersih pakai tisu ataupun handuk kecil. Dan yang terakhir, jangan terlalu sering di tempat yang banyak panas matahari atau ultravioletnya yang tinggi. Kalaupun tidak bisa dihindari, harus memakai tabir surya seperti sunblock, sunscreen, ditambah lagi misalkan contohnya bisa pakai topi yang ada depannya seperti itu ya. Kemudian pakai pakaian yang tangan lengan panjang. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi minyak gitu. Jadi sebaiknya kalau orang yang oily skin itu sabun cleansernya sama tonernya kalau bisa tetap dalam inilah dalam tasnya gitu. Jadi karena produksi minyak itu kadang Prof bisa banyak itu kadang siang hari kan Prof kan pada saat dia bekerja ya Prof ya. Nah, jadi itu tetap ada lah dalam tasnya biar supaya bisa membersihkan wajahnya. Jadi jangan dibiari kalau minyak-minyak yang berlebihan itu karena itu nanti bisa memicu timbulnya bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kulit, salah satunya si jerawat tadi gitu Prof. Iya. Baik, Dr. Nova. Terima kasih atas pencerahannya. Sahabat sehat sekalian, semoga sahabat sehat yang mempunyai jenis kulit yang berminyak bisa melakukan perawatan sesuai yang dianjurkan Dr. Nova tadi. Dan apabila memang terlalu berlebihan minyaknya dan masih tidak bisa diatasi sendiri, silakan Iya. ditemui Dr. Novanya di tempat praktek beliau ya di rumah sakit, sehingga mungkin sudah perlu tindakan-tindakan khusus atau obat khusus untuk diberikan kepada kulit kita yang berminyak ini. Terima Iya, kasih Dr. Prof. Nova atas masukannya pada hari ini, dan sahabat saya sekalian, kita jumpa lagi di YouTube video kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.